supaya harga HET di konsumen ini bisa sesuai dengan aturan pemerintah. Iya. Dan tentunya kalau dari pengalaman kemarin, HET itu juga bukan keputusan pihak pemerintah, tapi sudah lewat diskusi dengan para pelaku usaha. Sebenarnya komitmen bersama yang semuanya pada menghitung bahwa oke, HET ini bisa dicapai untuk di tingkat konsumen. Friday Talk. Nah, ini menarik Pak. Sepertinya sudah kita akan memasuki tahap di mana distribusi minyak oleh ID Food ataupun tidak hanya minyak mungkin bahan pokok lainnya yang dilakukan oleh ID Food ini ternyata harus menyentuh di tingkat-tingkat yang tidak tersentuh seperti di perbatasan, pelosok, dan Indonesia kan luas dengan berbagai kontur geografisnya, banyak tantangan karena negara kepulauan. Bagaimana nih Pak strategi distribusi dari ID Food ini bisa menyentuh yang tidak tersentuh, namun harganya tetap terkontrol Pak, tidak yang kemudian melambungkan karena distribusinya yang harus melewati pesawat tadi, harus melalui laut sendiri. Nah, khususnya nantinya sampai adanya tol laut yang sudah mulai diaplikasikan ya Pak. Baik Mas, jadi saya sedikit flashback ya. Jadi dalam ekosistem ID Food ini kan ada dibagi-bagi beberapa subcluster. Mungkin kalau saya simpelkan gitu ya, jadi ada anak perusahaan kita ini yang memang fokusnya production ada di hulu, seperti pabrik gula, kemudian ada beras, kemudian ada garam gitu ya. Nah, di satu sisi kita juga punya anak perusahaan yang bergerak di bidang logistik, yang memobilisasi produk-produk ini, dan ada satu lagi clustering yang memang bergerak di bidang trading distribusi, yang tadi saya katakan mereka hampir di seluruh Indonesia menyebarkan. Jadi dengan ekosistem inilah kita bagaimana mem-carry produk-produk yang ada di anak perusahaan kita yang memproduksi, kemudian didistribusikan, di offtake oleh anak-anak perusahaan yang di bidang trading distribusi untuk disalurkan ke seluruh Indonesia. Nah, memang fokus kami sekali lagi lebih kepada bidang usaha kami yang komersil B2B reguler gitu ya. Namun di saat-saat tertentu harus ada peran serta ID Food untuk kondisi-kondisi tertentu untuk membantu pemerintah untuk intervensi stok, kemudian intervensi harga. Nah, dalam hal ini kami juga tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Pertama adalah masalah informasi data. Yang selama ini kita sudah bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, yang mereka mensupport kita untuk beberapa kerjasama produk pangan, dan salah satunya adalah mapping data-data area-area per produk, per area, mana yang hijau stabil atau kuning aware gitu ya, aware bahwa harganya merah, gitu, dan merah di atas harga rata-rata. Kemudian salah satu problematika di Indonesia ini untuk kita bicara distribusi adalah ongkos logistik dan distribusi yang mahal, gitu ya, mahal. Udah bukan rahasia lagi ya, betul. Betul. Jadi membawa barang kadang-kadang dari China atau dari India itu lebih murah daripada dari mobilisasi dari Jawa ke Kalimantan. Betul. Nah, hal ini tentunya kita harus cari solusi berkoneksi dengan pihak lain. Kebetulan di Kementerian Perhubungan mereka juga punya program yang mereka sudah mendeteksi masalah ini sejak berapa tahun lalu. Seingat saya tol laut ini sudah ada 4-5 tahun lalu gitu ya. Jadi kita juga duduk sama-sama dengan beberapa BUMN, dengan Badan Pangan Nasional, bagaimana agar tol laut ini bisa berfungsi maksimal untuk membantu distribusi dari daerah produsen ke beberapa daerah yang selama ini kuning atau merah. Nah, selama ini pun di tol laut mereka punya fasilitas, tapi yang menjadi kendala adalah mapping area atau utility dari isi kapal tersebut seringkali tidak maksimal. Nah, oleh karena itu sekitar di bulan Juni atau Juli kita buat trial pengiriman pertama menggunakan tol laut untuk 2 produk waktu itu, yaitu gula dan minyak goreng. Tujuannya adalah NTT, karena dari hasil mapping tadi di NTT ini gula dan minyak goreng ini dalam posisi merah di atas harga rata nasional. Ya, dan apa benefit yang kita bisa dapat dari tol laut ini adalah adanya subsidi transportasi yang kita bisa dapatkan, sehingga kita bisa menekan HPP, sehingga harga gula maupun minyak goreng di NTT ini bisa sama dengan harga gula di Jawa. Nah, setelah itu sukses,
Ini juga 2 minggu lalu kita melakukan second shipping yang kedua untuk target daerah NTT, kemudian Papua Makin Barat, ke timur ya, Pak? Maluku, betul. Dengan tujuan memang dari 1-2 shipping ini kita memetakan kurang lebih jalur mana yang paling baik, kemudian schedulingnya seperti apa, dan yang terpenting nanti adalah selain pada saat kita memasok barang ke timur, juga kita memikirkan gang di sub. Masalah mereka adalah saat bawa barang pulangnya suka kosong. Nah ini juga kita harus koordinasi. ada yang diangkut lagi, Pak. Betul. Dan ini kita koordinasi komunikasi dengan Pemda, Pemprov setempat atau dengan anak perusahaan kita. Dua-duanya nih jalan. Bagaimana kita mobilisasi produk ke timur, juga nanti memikirkan produk-produk yang bisa dibawa dari Indonesia Timur ke daerah konsumen di Jawa. Sehingga subsidi yang dikeluarkan pemerintah ini benar-benar worth it. Berguna, tidak hanya sekedar subsidi, tapi ada juga sinergitas antara daerah baik timur maupun terutama di Pulau Jawa dari daerah konsumen. Kalau produk dari ID Food sendiri, Pak, yang memang dicanakan atau digaungkan nantinya untuk menjadi satu harga di seluruh Indonesia itu apa aja, Pak, selain minyak ataupun sembako? Jadi mungkin kita tidak sebut program satu harga, ya, tapi pemerintah dalam menjaga inflasi, pemerintah melakukan aturan untuk beberapa bahan pokok penting untuk menjaga kestabilan harganya di tingkat konsumen dan di tingkat petani juga. Saat ini beberapa produk yang sudah mempunyai harga eceran tertinggi, ada beras, kemudian ada minyak goreng, kemudian ada gula, gitu ya. Nah, produk-produk lain memang belum ada HET, tapi pemerintah mengatur harga pembelian di tingkat petani sampai ke pengecer, sehingga tidak hanya di hilirnya konsumen yang puas dengan harganya, tapi juga menjaga agar harga di tingkat petani ini tidak hancur. Jadi kalau pada prinsipnya kami mengikuti aturan-aturan dikeluarkan oleh pemerintah terkait regulasi harga ini. Ada beras, ada minyak goreng, kemudian ada gula, kami ikut rule itu, Mas. Jadi sekali lagi saat kita bicara harga, tentunya kami ikut aturan-aturan yang ada. Karena memang kalau satu harga semua kan itu hal-hal yang dilakukan tidak mudah ya, Pak, dan karena emang di pangan sendiri kan ada harga eceran tertinggi yang harus dipatuhi. Jadi kalau kunci dari swasembada sapi memang mau nggak mau breeding ini harus kita kembangkan. Kalau kita bicara feedlotting kan hanya membawa bakalan, Indonesia gemukan. Tapi kalau kita mau populasi sapi kita mencukupi, itu yang harus kita lakukan breeding. Tapi tentunya kita tidak lupa saat bicara swasembada protein, kita tidak boleh fokus ke sapi gitu. Friday Talk. Friday Talk.